Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau Ahmad nanya dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Soghir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program yang rutin kita siarkan sudah cukup lama nih. Ini program pertama di program Fatwa TV yang live interaktif, yaitu program Fikih Praktis Ilmu Waris nih. Nah, bersama Al-Ustadz Nizar Sa'ajabal Hafizahullah Ta'ala, dan Al-Ustadz juga sudah bersama kita di sini, nanti kita bersapa. Sebelumnya, bagi pemirsa yang tergabung dalam anggota RTVC, bisa bertelepon ke nomor telepon Fatwa TV di Jakarta ya, 021 212 32333. Saya ulang, 021 212 32333. Kita nantikan teleponnya, dan tidak berpanjang lebar, sekarang kita sapa aja nih Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nizar. Waalaikumsalam. Apa kabar ya Ustadz? Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Semoga antum dan keluarga diberikan kesehatan, dan alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada antum sudah mau menyediakan waktu di tengah kesibukan antum yang banyak, tengah kajiannya, di tengah memimpin sekolah tafiznya. Barakallahu fikum Ustadz, untuk mampir ke Fatwa TV. Pemirsa Fatwa TV, nah ini Ustadz Nizar ini yang mengampu program ini dan datang ke studio. Yang lainnya soalnya di luar kota. Barakallahu fikum. Pemirsa, kami tunggu teleponnya ya. Ustadz, di pertemuan kali ini kami meminta nasihat lagi Ustadz. Seperti tidak bosan-bosan, semoga antum juga tidak bosan, kami mintai nasihat terkait mengenai, nah sebentar lagi nih mau lebaran haji nih Ustadz. Nah, mau Idul Adha Ustadz. Berikan dong kami amalan-amalan apa yang kita bisa mendekatkan diri kepada Allah lebih baik lagi. Barakallahu fikum Ustadz. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para jemaah sekalian, memang Allah pernah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam. Komentar Imam Ibnu Katsir rahimahullah di ayat ini cukup bagus sekali, di mana beliau mengatakan, jagalah Islam di saat kita ini sehat, di saat diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pula pada hadis, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, nanti Allah menjagamu. Jadi menjaga Islam tentu, kata Imam Ibnu Rajab, adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan selagi kita mampu. Selagi mampu. Mumpung sehat, Ya. mumpung dikasih kelapangan harta oleh Allah. Ya. Ya. Kalau kita tidak terbiasa dalam keseharian ini untuk dekat dengan Allah, maka di saat prime time, apa prime time itu? Waktu-waktu penting. Waktu-waktu yang istimewa. Istimewa ya. Ya, karena ada waktu-waktu istimewa dalam satu tahun itu. Jadi waktu prime time-nya, waktu-waktu yang istimewa, justru kita malah tidak bisa menggunakannya. Ya, kenapa? Karena kita tidak terbiasa, jemaah. Para ulama kita sampai mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, artinya 9 hari lah tepatnya ya, tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, ini adalah hari yang paling mulia. Ma min ayyam, tidaklah ada hari-hari yang lebih mulia untuk dilakukan amal saleh ya, melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Demikianlah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahihnya. Makanya para ulama pun akhirnya ngambil kesimpulan 10 hari pertama itu siang harinya
itu lebih afdal daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Siangnya lo jamaah ya. Kenapa? Karena ini prime time, ini waktu istimewa. Di sana banyak amalan sunnah. Dianjurkan untuk puasa, dianjurkan untuk sedekah, dianjurkan untuk amal soleh dan sebagainya. Banyak amalan yang sangat dianjurkan di situ. Ya. Puncaknya di situ ada kurban. Jadi kita manfaatkan hari-hari yang mulia ini. Ini hari-hari istimewa kita manfaatkan. Kalau tidak, kapan lagi kita mendapatkan hari istimewa ini jemaah? Makanya kita biasakan di hari-hari biasanya agar kita bisa memanfaatkan prime time-nya ini. Ya, dengan puasa sunnahnya, dengan sedekahnya, ya, dengan amalan-amalan yang lain. Ya, jika kita diberikan oleh Allah kelebihan harta, maka manfaatkan itu untuk berkurban. Ya, bisa membeli 1 ekor, alhamdulillah. Bisa membeli 2, alhamdulillah. Bisa membeli 1 ekor sapi, ya tentu akan lebih baik. Ya, semakin kita bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat, maka inilah harta kita yang seutuhnya. Inilah harta kita yang sebetulnya, yaitu apa yang kita belanjakan dan apa yang kita sedekahkan. Barakallahu fiikum. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz atas nasihatnya, mengingatkan kita atas keutamaan-keutamaan yang menjelang akan kita temui ya insya Allah ya Ustaz di bulan Idul Adha ya, bulan Idul Hijjah ya Ustaz ya. Barakallahu fiikum Ustaz. Dan bicara mengenai harta terkait dengan program kita ini, nggak jauh nih Ustaz. Nah, bolehkah kita mulai dari pertanyaan pertama nih? Ya, bismillah, ini pertanyaannya begini nih. Nah, ini ada yang masih hangat nih Ustaz. Namanya Ibu Nunu Nur Hidayati, Ibu Nunu Nur Hidayati di Jakarta Timur. Begini, bertanya sepertinya, Assalamualaikum Ustadz Nizar, izin bertanya ya Ustadz. Suami saya baru meninggal tanggal 11 Mei 2022, 11 Mei lalu. Kami berdua memiliki harta, walaupun hanya 1 mobil dan 1 rumah. Keduanya kami peroleh dari hasil patungan kami berdua. Dahulu kami berdua bekerja, namun sekarang hanya saya yang bekerja dan saya tinggal sendiri. Kemudian yang mau saya tanyakan terhadap peninggalan yang kami berdua peroleh itu bagaimana dengan keterkaitannya dengan ahli waris? Untuk diketahui, suami meninggal dunia meninggalkan 1 istri, 1 ibu, 4 saudara kandung perempuan semua, dan sudah menikah semua. Mohon pencerahannya ya Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Nunu Nur Hidayati yang mengirimkan pesan pertanyaannya kepada kami di studio di Fatwa TV. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Jadi Ibu Nunu ini patungan, ya memang sudah menyebutkan kata patungan, Masya Allah ini detail ini. Ya, memberikan kata patungan dengan suami untuk beli rumah dan beli mobil. Jadi patungan, karena dua-duanya bekerja. Nah, bagaimana sekarang setelah suami meninggal di bulan Mei kemarin 2022 ya. 2022 ya. Pertama, ibu harus memisahkan, harus tahu dulu ya berapa persen uang ibu yang masuk di aset ini dan berapa persen uang suami yang masuk di aset ini. Biasanya sih nggak diketahui karena patungan ya asal patungan keluar masing-masing keluar duit gitu ya. Lantas bagaimana Ustadz kalau tidak diketahui? Ya kalau tidak diketahui ya diprediksi aja lah. Ya kurang dan lebih istilah kita ya. Diprediksi aja jamaah. Yang ibu kan pasti lebih tahu lah untuk memprediksi kira-kira berapa. Anggap ini saya yang membuat perkiraan ya. Umpama 50-50 gitu ya. Maka rumah
ini rumahnya berapa harganya? Anggap rumahnya 1 miliar. Mobilnya harganya umpama 200 juta umpama. Ya. Mobil second ya. Nah, anggap. Berarti kalau 50-50 berarti 500 sama 100 berarti 600. Jadi 600 juta itu milik Ibu Nunu dan 600 juta milik Ibu Nunu. Ya. Dan 600-nya warisan. Ya. Nah, yang 600 ini yang dibagi berarti gimana caranya Ustadz? Nah, Ibu Nono bisa membelinya itu rumah. Ya, Ibu Nono bisa membelinya. Gimana caranya membeli? Sekarang begini, saya kasih hitung-hitungannya dulu. Ya, jadi yang jelas warisannya 600 juta. Ya. Dari 1,2 umpamanya, umpama ini. Nah, kita hitung dulu perolehannya. Ibu Nono yaitu istri dari ini nggak punya anak sepertinya. Ya. Ya. Istri dapat 1/4, ya nggak ada orat-oratannya. Istri 1/4, terus ibu berarti 1/6, 4 saudara kandung perempuan 2/3, ya kan? 2/3. Berarti di sini ada 4 sama 6 sama 3. Berapa kelipatannya Mas? Oke. 4, 6, 3, 12. 4, 6, Ya, 6, 2, 4 jadi 3, 3 jadi 4. 3 jadi 4. Ya, Enggak lah, 12 kan 12 bagi 4 bukan ini pembilangnya. pembilangnya ya berapa? Jadi 12. 12. 12. Oke. 12, bukan 18 nih. 12, Tat. 6 dibagi 12 2, 4 dibagi 12 3, Iya. 3 dibagi 12 4. Pinter ente berarti. Alhamdulillah. Iya. Kebenaran, Tat. Iya. Lagi nyangkut. Alhamdulillah. 12 ya. Ini pembilangnya nih ya. Ya, Oke. 1/4 dari 12 berapa? 3. 3. Ya, 1/4 dari 1/6 dari 12 2. 2. 2/3 dari 12 2/3 kali 2 berarti 4 kali 2 8. 8. Iya. Oke. Berarti totalnya berapa? 3, 2, 8. 3, 2, 8, 10. 13. 13. Nah, berarti kelipatannya 13 per naik 12. jadi 13. Nah, gimana tuh? Jadi harta warisannya tadi berapa? 600 juta. Iya. Jadi 600 juta Iya. dibagi 13. Iya. Maka hasilnya itulah si ibu dapat 1/3. Iya. Dapat 3 bagian. Iya. Ibunya dapat 2 bagian, saudaranya dapat 8 bagian. Nah, berarti di sini kan ada 10 bagian. Nah, Anda kalau ingin memiliki rumah dan mobil itu, bayarin aja 10 bagian mertua Anda sama saudara kandungnya dia. Iya. Ya, berarti Anda cukup mengeluarkan berapa? 10 bagian. 10 bagian. Maka rumah itu akan jadi milik Anda. Ya, ya. Ya kan? Nah, bayarin 10 bagian itu keluarin, bisa nego, saya cicil ya. Nah, bisa jadi ya. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Semoga Ibu Nunu Nur Hidayati itu bisa paham ya apa yang sudah disampaikan Ustaznya dan bagaimana cara bisa tetap menunaikan hak-hak dari ahli waris dan ibu bisa memiliki rumah dan mobil tersebut insya Allah. Barakallahu fikum. Dan ini sudah ada penelpon masuk Ustaz, coba kita sapa ya Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dengan keadaan dari Cianjur. Bapak keadaan, kumaha Bapak keadaan Daramang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan, ada yang mau ditanyakan kepada Ustaz Nizar, mangga. Ini Ustaz, yang saya tanyakan ini, misalkan ada ada satu keluarga itu suami istri itu mempunyai anak Ustaz. Ya. Kemudian si istrinya itu meninggal Ustaz. Jadi berapa warisan untuk suaminya Ustaz? Ulang lagi Pak Kadan. Pak Kadan sebentar.
suami istri. Yang meninggal istrinya. Ya. Berarti ketika istrinya meninggal, suaminya masih hidup. Iya. Oke, anaknya ada berapa Pak Kadan? 2. Berarti berarti ahli warisnya suami, 2 anak. Anaknya laki perempuan Pak Kadan. Laki 1, perempuan 1. Ya. Berarti 1 laki, 1 perempuan. Yang meninggal istri ya Pak Kadan ya. Ya. Oke, itu aja Pak yang ditanya. Jadi maksudnya si bagian suami itu berapa Ustadz? Iya. Ya, jika sebaliknya, jadi si suami yang meninggal, istrinya mesti hidup, anaknya juga pun 2, Ustadz, apakah itu sama? Loh ini kasus yang berbeda Pak Kadan. Ya, Kasus yang kedua gimana? Yang kasus yang kedua suaminya yang wafat. ya, ya, Terus istrinya masih ada. ya. Terus anaknya Pak ada berapa Pak Kadan? Anaknya sama, 2, 1 perempuan, 1 laki-laki. Allahu Akbar. Kok bisa sama Pak? Ya baiklah. Begitu ya. Pak Kadan, terima kasih banyak sudah Ya. telepon ke Fatwa TV. Insya Allah nanti dijawab Ustaz Nizar. Barakallahu fiik. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih teleponnya ke Fatwa TV. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Pak Kadan di Cianjur Ya. atas teleponnya, menyampaikan 2 kasus ya. Pertama, istri yang wafat, Ya. ahli warisnya suami dan 2 anak, 1 laki, 1 perempuan. Ya. Maka suaminya mendapatkan 1/4. Ya. 2 anaknya dapat sisa. Berarti permasalahannya kelipatannya 4. 1 poin buat siapa? Si suami. Kemudian 3 poin buat sisanya buat anak laki dan anak perempuan. Tapi 3 ini nggak bisa dibagi karena anak laki-lakinya kan 2 bagian. Ya, oh bisa Pak. Nah, kelar ini. Jadi anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi 3 pas, gitu ya. Maksudnya gimana Pak? Jadi gini, suami 1/4, hartanya 1 miliar. 1/4 dari 1 miliar berapa? Ya, 250 juta. 250 juta buat suaminya. Masya Allah. Sisanya berapa Pak Kadan? 750. 750. Laki-laki dapat 2 bagian. Berarti laki-laki dapat berapa? 500 juta. Anak perempuannya dapat 250. Ya. Kelar, Pak. Terus yang kedua, suami wafat. Ya. Ya, istri dapat 1/8. Ya. Ya. Wah, ini. Ahli warisnya anak laki 1, anak perempuan 1. Iya. Anak laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Ya. Berarti 1/8. 1/8 ini berarti ada 8 poin Iya. bagian. 125 juta kalau 1 miliar. 8 poin, perempuannya 1, sisanya 7. 7. Kan gitu kan? Ya. Nah, anggap duitnya 1 miliar, Pak. Ya. Ya. Istrinya 1/8. 1/8 dari 1 miliar 125. Ya, juta. Sisanya 875 dibagi 3. Bagi 3 ya. Ya, Berapa? 875. nggak ketemu. 875 dibagi 3. Ya, 291 sekian. Ya, ya kalau hitungan duit boleh lah. Ya, tapi kalau hitungan waris sebetulnya nggak boleh itu dalam warisan. Oh gitu ya. Nggak boleh karena apa? Pecah. Iya. Jadi pecah harus dibulatin. Ya, oke lah, pecah-pecah juga duit kan nggak apa-apa. Ya, tapi kalau saya mau kasih tahu rinciannya malah bingung nanti Pak Kadan ya. Udahlah, itu tadi cara perhitungannya kalau pakai duit. Pakai Ya. duit ya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Pak Kadan. Nah, udah ya jelas ya. Insya Allah semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Nizar dan bagaimana cara membaginya jika istri atau suaminya yang wafat. Dan apakah sudah ada telepon teman-teman?
Tidak, siap. Kita bacakan pertanyaan berikut dari Umu Aisyah, Ustadz. Di Padang, Sumatera Barat, bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nizar. Alhamdulillah. Anda mau bertanya tentang pengelolaan harta ya Ustadz, dalam rumah tangga ini Ustadz. Apakah dalam Islam, mana yang harta istri dan mana yang harta suami memang harus dibedakan ya Ustadz? Mana harta mana yang harus dibedakan itu ya Ustadz? Karena nantinya jika salah satu ada yang meninggal, lebih jelas dalam pembagian warisannya menurut agama. Nah begitu. Masya Allah. Mohon nasihatnya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Ini Ummu Aisyah di Padang. Ya. Ya, ini mantap Ibu pertanyaannya. Kenapa? Biasanya raumum Bu, orang nanya begini. Raumum kata orang Jawa. Raumum. Ya, kenapa raumum nggak umum? Biasanya unik ya Ustadz ya? namanya ini, mohon maaf ya para pemirsa dan para ibu-ibu, ya mohon maaf. Biasanya harta suami itu milik istri. Jadi tapi kalau harta istri itu istri. jangan coba-coba sentuh. disentuh gitu ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Iya. Tentu ini salah persepsi seperti ini. Makanya muncul pertanyaan yang bagus sekali dari Ummu Aisyah ini ya. Mana sebetulnya harta yang menjadi milik istri? Bagus ini. Satu, jika istri memiliki pendapatan sendiri, umpama punya usaha sendiri, ya tentu itu milik dia pribadi. Ya, yang kedua, atau istri mendapatkan warisan dari keluarganya, ya maka itu milik dia pribadi. Tiga, istri mendapatkan hadiah dari siapa? Dari suami. Ya, tentu itu menjadi milik sendiri. Umpama suaminya sering ngasih uang belanja yang lebih. Ya, umpama uang belanjanya berapa, Mas? Uang belanjanya dikasih sebulan 100 juta. Masya Allah. Ya, umpamanya, Ya. uang belanjanya 100 juta. Yang dipakai cuman 10 juta. Oh iya. Ya namanya contoh kan. Iya, jangan nanggung-nanggung ya, Sat. Iya, jangan nanggung, Kalau yang menghayal nyenengin sekalian. hati gitu, yang memang menghayal. Ya, dikasih setiap bulan dikasih 100 juta sama suami. Amin. Uang belanjai cuman 10 juta. Nah, sisanya 90. Waduh, enaknya. Suaminya bilang, "Udah kalau ada lebihnya buat kamu pakai aja." Waduh, Masya Allah. Pama, kalau ada lebihnya pakai aja. Wah, hebat. Bahasa pakai aja itu berarti sudah diserahkan ya? Udah, Pak, ya? iya. Udah kalau ada lebihnya ya buat kamu lah. Gitu. Sudah buat kamu. Nah, jadi dihibahkan kelebihannya kepada istri. Ya berarti itu uang punya dia. Jadi harus jelas mana harta si suami dan mana harta si istri. Manfaatnya apa? Ya seperti yang dikatakan tadi oleh Ummu Aisyah di Padang, bahwa kalau salah satunya wafat, maka akan ketahuan dengan jelas mana harta warisan dan mana harta yang menjadi milik pribadi dari pasangannya itu. Sehingga tidak ngaduk-ngaduk jadi satu, atau tidak saling menguasai. Enggak, ini punya saya. Loh kok bisa? Udah iyalah, kan punya suami saya. Nah itu tadi, punya suami berarti punya dia. Yang nggak bisa begitu. Ya harus dipisah. Mana yang memang benar-benar milik dia dan mana yang memang milik suami, yang pada akhirnya kalau meninggal, suaminya meninggal umpama, jadi ketahuan mana yang warisan, mana yang bukan. Istrinya meninggal sama, mana yang warisan, mana yang bukan warisan milik suami pribadi, sehingga bisa cepat kawin lagi. Itu ujungnya enak juga gue. Aduh, pemirsa Fatwa TV ya maklum ya, sudah sore jadi agak-agak error dikit intermezzo. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, semoga. Dari yang bertanya tadi Ummu Aisyah, Masya Allah, terima kasih atas pertanyaannya, dan kami nantikan pertanyaan-pertanyaan cerdas seperti itu ya kepada kami. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Berikutnya ini ada pertanyaan dari website dari Adik di Tangerang, Banten, Tangerang. Bismillah, izin bertanya ya Ustadz Nizar, orang tua mewakafkan sebidang tanah dan di atas tanah tersebut lantas dibangun usaha. Apakah halal
keuntungan dari usaha tersebut dibagikan ke ahli waris? Pertanyaannya tidak jelas. Baik. Berikutnya Ustadz, kita skip yang tadi. Di sini Karena kenapa nggak jelas siapa yang punya dan siapa yang bangun? Betul Ustaz. Harus lebih detail lagi ya. Ya, Baik pemirsa, ini salah satu buat yang bertanya juga, tips buat bertanya bahwa agar pertanyaannya bisa dijawab dengan detail dan dengan tepat ya, sesuai dengan ilmu, maka berikan kami keterangan yang detail juga, yang lengkap ya. Berikutnya ini pertanyaan dari Roy Fadli, Banten, Tangerang. Oh, masih Banten juga. Assalamualaikum Ustadz Nuzar. Ustadz, Ahwan bertanya tentang hukum waris. Saya memiliki rumah warisan peninggalan ibu saya yang sudah meninggal 17 tahun yang lalu. Yang karena dulu kami masih kecil jadi belum dibagi. Ayah saya berpoligami dan telah mempunyai dua anak laki-laki dari istri kedua. Saya 3 bersaudara, 2 laki-laki, 1 perempuan. Nah, waktu ibu saya meninggal tidak punya orang tua. Ayah saya memiliki orang tua tapi kini telah meninggal semua. Tolong ya Ustadz, tolong hitung pembagian warisan rumah tersebut. Jazakallah khair. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Roy di Banten ya. Pertanyaannya sama dengan Pak Kadan tadi di Cianjur. Iya. Yaitu yang meninggal seorang istri dan meninggalkan suami dan 3 orang anak ya, 2 laki, 1 perempuan. Gitu ya. Nah, tapi di sini 2 laki, sedangkan laki-laki masing-masing dapat 2 bagian. Kalau 2 laki berarti ada 4 bagian. Ya. Perempuan 1 bagian tetap 1. Berarti berapa kelipatannya ada 4. Karena suami mendapatkan 1/4. Ya, 1/4 dari 4, 1 berarti sisanya 3. Sedangkan di sini ada 5, nggak cukup. Berarti 5, 4 dikali 5 berapa? 20. Ya. Nah, 1/4 dari 20 berapa? 5. 1/4 dari 25 betul. 5. Sisanya berapa? Sisanya 15. Nah, 15 dibagi 5 berapa? 15 bagi 5 3. 3. Ya kan? Jadi laki-laki dapat berapa? Laki-laki dapat masing-masing laki dapat 6 bagian. 6 bagian. Masing-masing laki dapat 6, perempuan dapat 1 bagian yaitu 3. Ya. Jadi harta Anda bagi aja jadi 20 kalau mau hitungan waris ya. Ya. Detailnya begini ya. Jadi kayak Pak Kadan itu sebetulnya hitungannya begini ya. Ya. Jadi apa namanya? Warisan Anda, harta Anda bagi aja 20. Lalu suami walaupun sudah menikah lagi nggak apa-apa, itu haknya dia. Ya, nggak ngaruh pada hak waris dia dari istri yang pertama. Jadi suaminya dapat 5 bagian dari 20. Ya. Ya, kemudian anak laki-laki dapat berapa? Dapat 6 bagian masing-masing. Ya. Kemudian anak perempuan dapat 3 bagian. Ya, barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Masya Allah, semoga yang bertanya Mbak Mas Roy Fadli. Jadi kalau Tangerang tadi. hartanya 1 miliar umpamanya, berarti 1 miliar dibagi 20. 500. 1 miliar dibagi 20 berarti 50 juta. Ya kan? Oh, iya, nah, suami dapat 5 bagian berarti dapat 250. Kan gitu kan? Iya. Si anak laki-laki dapat 6 bagian. Masya Allah. Berarti 50 Kali 6. kali 6 berapa? 300. Ya. Jadi masing-masing anak laki dapat 300. Ya. Kan sisanya buat anak perempuan. Nah, Masya Allah. Pas kan habis kan? Ya, Habis itu. insyaallah adil karena Allah sudah menentukan seperti itu. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Dan ini apakah sudah ada telepon? Sepertinya ada telepon, kita nantikan sebentar, sedang diproses. Baik, bisa tersambung ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum Fatwa TV.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Selamat di Bangka, betul? Iya, Ngam. Silakan Bapak Selamat, ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Nizar? Ada. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Nizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat di Bangka. Ya. Ya, kita kalau dengar nama Bangka ini kalau di Jakarta martabak, Pak. Martabak Bangka. Ya, silakan Pak Selamat. Nah, Ustaz pernah ke Bangka, Ustaz? Kenapa? Bolehlah, Ustaz pernah ke Bangka, nanti diundang lah. Silakan. Silakan. Silakan pertanyaannya, Pak. Silakan pertanyaannya. Nah, gini Ustaz, Ya. mohon solusi dan pencerahannya. Kami kan ada usaha dagang ya. Ya. Kadang-kadang yang mengantar barang itu kadangan dari bosnya ada sistem borongan. Ada yang sudah digaji. Jadi, tapi kami sudah tanyakan pada bosnya itu, bagaimana kalau kami mengasih, kalau dia ngantar barang ngasih tip lah, istilah Bangkanya itu kopiloy. Ya memang tradisinya begitu, terserah Bapak, kami mengizinkan, kata dia. Nah jadi apakah itu halal atau gimana solusinya Ustaz, mohon pencerahannya. Oh, ekonomi. Baik. Ya. Ya, barak. Ya. Assalamualaikum, terima kasih sudah bertelepon ke Fatwa TV, Pak Selamat. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Pak Selamat. Tapi secara umum, secara syariah itu namanya hadiyatul amil. Hadiah. Jadi hadiah yang diterima oleh pekerja yang sudah mendapatkan upah dari pekerjaannya. Ya. Jadi maksudnya seperti tadi itu kurir. Kurir ini ada yang dapat gaji, ada yang upah per antar. Per Ya kan? barang, ya. Per antar dia dapat sekian. Ya. Sehari dia bisa ngantar berapa, gitu kan ya. Oke. Itu upahnya dia, Ya. gajinya dia. Ya. Nah, kalau dia mendapatkan tip lain selain dari gaji dia, itu namanya hadiyatul amil. Ya. Ya. Dalam syariat Islam, hadiah amil ini tidak boleh, Pak, diharamkan oleh Rasulullah SAW. Tapi tentunya muamalat ini dibangun di atas kemudahan. Kalau pemilik barang mengizinkan kepada si kurir ini, ya silahkan kalau ada orang yang memberikan tips kepada Anda, maka ambil aja, terima aja, nggak apa-apa, itu rezeki kamu, saya halalkan kok. Maka ini dibolehkan karena sudah mendapatkan restu dari sang pemilik pekerjaan. Ya, barakallahu. Barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah seperti itu ya. Yang penting izin dulu, semoga udah ada izin ya Ustaz ya. Boleh ambil hadiahnya yang diberikan oleh klien. Barakallahu fikum Ustaz. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan berikut datang dari Dwi Astuti Nia di Banten, Tangerang. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustadz Nizar, mau izin bertanya Ustadz, suami saya anak pertama dan mempunyai adik satu laki-laki dan mempunyai adik perempuan satu orang. Ayahnya sudah wafat dan meninggalkan rumah induk yang kami tinggalkan bersama satu rumah kontrakan dalam kurung kosong, tidak ada yang menyewa. Dan ternyata adik laki-lakinya tiba-tiba membangun rumah kontrakan tersebut untuk dia tempati beserta keluarganya. Sedangkan kami belum ada pembahasan mengenai warisan. Hukumnya bagaimana ya Ustadz? Dan selanjutnya pembagian warisannya juga bagaimana? Mohon nasihatnya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Dwi di Banten. Ya. Si Fulan membangun rumah di tanah warisan, boleh tidak? Jawabannya, jika dia tidak mendapatkan izin dari para ahli waris, maka itu tidak boleh, karena berarti dia membangun rumah di tanah yang bukan milik dia. Ya, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan, menguasai tanah yang bukan milik kalian dengan cara yang batil. Ya, tidak boleh. Karena apa? Karena itu milik ahli waris, bukan milik Anda sendiri.
Tapi kalau Anda sudah mendapatkan restu dari para ahli waris semua, dengan nanti perhitungan-perhitungan yang jelas, maka itu diperbolehkan karena izin dari mereka. Jadi kalau tidak mendapatkan izin, ya tentu tidak boleh karena Anda membangun bukan milik di tempat yang bukan milik Anda. Lalu kalau warisan ini dihitung bagaimana? Berarti kan ada 2 laki-laki, kemudian 1 perempuan. Masing-masing laki ini dapat 2 bagian. Berarti ada 4 bagian, perempuan 1 ada 5. Jika Anda ingin membagi waris, maka harta warisan tadi itu dibagi 5 saja. Kalau rumah atau tanah yang mungkin Anda jual, lebih simpel begitu ya, dijual, kemudian hasil penjualan Anda bagi 5. Nanti yang laki-laki dapat 2 bagian masing-masing, perempuan mendapatkan 1 bagian. Ya, barakallahu fiik. Fiikum barakallahu, Masya Allah. Seperti itu ya pembagiannya ya Ustadz ya, Alhamdulillah. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan dari Friska di Lumajang, Jawa Timur. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustadz Nizar, izin bertanya, ayah saya sebelum meninggal mengatakan kalau tanah beliau itu mau dikasihkan ke cucunya, dalam kurung anaknya saya Ustadz, anaknya Ibu Friska ini. Dan semua saudara ayah itu tahu semua hal tersebut. Nah, ayah meninggal dengan meninggalkan saya, maksudnya pertama saya dalam kurung anak kandung perempuan dari pernikahan yang pertama. Kemudian berikutnya adalah istri tanpa anak. Lantas 5 saudari kandung. Lantas 3 saudara kandung. Nah ya Ustadz, mohon dibantu ya Ustadz bagaimana perhitungan hak-hak waris atas sebidang tanah tersebut. Dan apakah termasuk wasiat atau tidak ya perihal yang mau diberikan kepada cucunya itu atau dalam kurung anak saya. Syukron, barakallahu fikum. Jadi anaknya cuma 1, perempuan ini aja ya? Iya, di sini disebutkan hanya 1, Ibu Friska ini aja yang memiliki. Terus saudara kandungnya tadi? 3 saudara kandung, 5 saudara kandung perempuan, 3 saudara kandung. Nah ini mungkin laki-laki, kurang tulisan laki-laki kali ya. Karena disebutkan 5 saudara kandung perempuan dan 3 saudara kandung aja. Berarti yang 3 ini saudara kandung laki-laki. Oke. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Terima kasih kepada Ibu Friska di Lumajang atas pertanyaannya. Jadi, apakah yang disampaikan oleh ayah Anda tadi ketika masih hidup mengatakan, saya kepengen ngasih tanah ini buat cucu saya? Pertanyaannya, sudah dikasih belum? Ya. Kalau ngelihat bahasanya baru kepengen, berarti belum. Kalau belum dikasih, berarti itu tetap menjadi harta warisan. Ya, apakah itu wasiat? Tidak, itu bukan wasiat. Ya, karena beliau tidak berwasiat dan belum berwasiat. Ya, kalau dia berwasiat, jelas bahasanya. Nanti kalau saya meninggal, tanah yang itu kasih dia ya. Nah itu wasiat. Tapi kalau dia bilang saya kepengen ngasih dia, baru keinginan, ya belum diwujudkan apapun, sehingga itu tidak bisa dia realisasikan, sehingga apa yang dia sebutkan itu semuanya dikembalikan kepada warisan. Ya. Lalu ahli warisnya siapa? Yang disebutkan tadi istrinya, kemudian anak perempuan, kemudian saudara-saudara kandungnya ada 8. Ya. Istrinya mendapatkan 1/8, anak perempuannya mendapatkan 1/2, sisanya buat saudara kandung. Ya. Kemudian ini 8 sama 2 berarti 8. Istrinya dapat 1/8, anak perempuannya dapat 1/2, ya sisanya buat saudara kandung. Jadi kelipatannya 8, ya si istri dapat 1 dari 1/8, si anak perempuan dapat 4. Ya, anak perempuan dapat 4 dari 1/2, sisanya 3. Ya, diberikan kepada saudara kandung. Ya. Jadi kalau hasil penjualannya 1 miliar umpama, ya berarti 1/8 buat istrinya, 125, setengahnya buat anak perempuannya yaitu 500 juta, sisanya buat saudara kandung. Tetap
yang laki dapat 2 bagian. Kalau di sini 3 ya ada 6 bagian. Ya ada 6 bagian. Kemudian perempuan masing-masing dapat 1 bagian. Di sini ada 5, berarti ada 11 total. Kalau mau dihitung waris, sisanya 3, ya nggak cukup. Berarti 8 dikali 11. 88. 88. Nah, 1/8 dari 88 berapa? 1/8 dari 88. 11. Ya 11. 11, ya kan? Ya. Tinggal menghitungkan. Terus setengah dari 4 berarti berapa? 44. Ya. Kan gitu kan? Ya. Sisanya berapa? Nah, itulah milik saudara kandung. Ya. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Wallahu a'lam. Allah. Masya Allah. Ya. Baiklah, alhamdulillah. Kita masih memiliki, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya tadi. Kita masih memiliki beberapa waktu sekitar 5 menit. Semoga ini masih ada sempat. Dari Widya Ustaz, pertanyaannya Sumatera Utara di Medan. Bismillah, assalamualaikum, izin bertanya Ustaz Nizar. Ana memiliki 2 orang anak balita. Wah. Beberapa saat yang lalu mereka diberikan uang dengan total 1 juta dan emas 54 gram dalam kurung 24 karat. Uang tersebut disimpan di rekening dan emasnya Ana bantu yang simpan. Pertanyaan Ana, apakah harta mereka tersebut tergolong kepada harta anak atau bersifat menambahi harta orang tua ya Ustadz? Jazakallah khairan. Bingung dia. Iya. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Terima kasih Ibu Widya di Medan atas pertanyaannya. Itu harta milik siapa ya? Tentu harta milik anaknya Ibu, milik anak Anda lah. Ya, itu milik anak Anda, bukan milik Anda. Ya, barakallahu fiik. Iya. Barakallahu fikum Ustaz atas ini bantu mengingatkan Ibu Widya. Ya, disimpan ya baik-baik nanti diberikan Simpan baik-baik. Ya, ketika dewasa. Ya, ketika dia dewasa, fa idza balagha minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau anaknya sudah dewasa ya kasih ke mereka. Tapi 1 juta ya 1 juta beliin emas lagi 1 gram. Oh iya betul. Belikan emas lagi 1 gram, ya kan? Sisanya emasnya gabungin. Yang tadi 50 sekian berarti tambah 1 gram sekian, udah simpen semua tuh emas. Buat anak. Sisanya ongkos parkir sama bensin ke toko emasnya. Kalau mau ngitung juga. Ongkos bensin. Taruh tuh mas sampai mereka dewasa, lulus SMA, lulus kuliah, bukan lulus SMA, anggap lulus kuliah, sudah dewasa, sudah lulus kuliah, apa kasih nih nak emas kamu nak yang dulu. Nah, mungkin harganya sudah nggak tahu berapa ya. Ya. Terus kalau misalnya di tengah jalan sang ibu ini wafat misalnya, itu bukan termasuk harta waris? Oh ya bukan lah. Bukan ya. Itu kan milik anak-anaknya, bukan milik si ibu. Gitu. Iya. Berarti betul-betul sebagai orang tua harus merinci ya Ustaz ya. Harta-harta ini milik si anak ini, dari ini. Ya idealnya begitu. Kalau memang bisa, gitu, Ustaz. Ya kalau bisa dirinci. Kecuali hal yang sederhana, ya maka di dalam ayat Al-Quran, Allahu Akbar, Subhanallah, hilang ayatnya. Fa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Kalau kamu campur jadi satu dengan milik kamu juga nggak apa-apa, kata Allah. Kalau istilahnya hal-hal yang nggak bisa dipisah, contoh gini, si fulan wafat, nggak punya harta, yang punya adalah beras di gudang. Dia nyimpan beras umpama 1 ton umpamanya buat makan di rumahnya di Lumbung. Harusnya ini beras dipisah, mana punya istri, mana punya anak. Wah kalau dipisah nanti saya nggak bisa makan dong Ustadz. Ya kan, saya nggak bisa makan Ustadz kalau dipisah. Terus lauk pauk yang ada di rumah, di kulkas tersimpan frozen, ya berarti itu harus dipisah juga. Iya, harus dipisah. Itu harta warisan. Ini frozen milik anak, ini frozen milik istri, dipisah semua. Masya Allah. Tapi apa? Angel lah.
Kan makanya Jadi syariat dalilnya- Islam ini indah. Iya. Fa in tukhalituhum fa ikhwanukum fid dini wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Kalau kalian campur jadi satu, ya sudahlah, kita campur buat makan bareng-bareng. Maka ini dibolehkan dalam syariat Islam. Masya Allah. Tapi kalau berbentuk duit, oh ini warisan anak saya sekian puluh juta, sekian ratus, Atau properti ya. ada emas, ada properti. Oh, enggak, kata Islam boleh dicampur, dipakai-pakai. Ya enggak boleh, Kang, Mas, Ibu, Bapak. Kenapa? Ini jelas dipisah itu bisa, enggak ada masalah. Iya. Disimpan juga enggak bulukan. Ya kan? Emas disimpan enggak Nggak ada bulukan. bulukan, ya. Kalau duitnya takut terjadi penurunan, ya beliin emas. Iya, Mas. Ya wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz. Alhamdulillah dengan nasihat antum kepada Ibu Widya tadi mengenai emas anaknya tadi mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga teman-teman tadi sudah menerima beberapa telepon dan insya Allah semoga mereka bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Nizar. Ustaz, bolehkah kami tutup Ya, acaranya? fadhal. Alhamdulillah. Pemirsa, nah alhamdulillah tuntas sudah acara kita di sore hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan di acara yang sama bersama Ustaz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah Ta'ala. Dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Sohir.